Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Syadzi Madani, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Syadzi Madani, Tangerang, Banten. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang statistik. Pada hari ini, saya akan menjelaskan metode atau teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu DIA atau bisa dikenal dengan kata Delivery, Interaction, and Assessment, dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biostatistik Deskriptif dan Inferensial, dengan bobot SKS 3 SKS. Namun sebelumnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dari mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial tersebut. Adapun deskripsi singkat mata kuliah tersebut, yang pertama adalah terampil mengidentifikasi jenis data dan variabel. Yang kedua, menyajikan data sesuai dengan jenis data. Yang ketiga, mampu untuk menentukan analisis atau statistik deskriptif yang sesuai dari data yang ada. Kemudian yang keempat itu mampu untuk memilih cara mengumpulkan data yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 pokok bahasan atau materi pembelajaran penting dalam biostatistik deskriptif dan inferensial yang akan diberikan pada 14 kali pertemuan offline atau tatap muka dalam kurun waktu 1 semester. Jadi pertama adalah statistik deskriptif, di mana di statistik deskriptif ini meliputi data dan variabel, skala pengukuran, nilai sebaran dan penyajian data. Kemudian yang kedua, probabilitas yang meliputi hukum probabilitas, distribusi probabilitas, binomial Poisson normal, dan sentral. Ini teori atau bisa dikenal dengan CILD. Yang ketiga, estimasi parameter itu dan interval. Yang keempat adalah uji statistik, uji meliputi uji T, kemudian uji ANOVA one way, kemudian uji chi-square, korelasi maupun regresi linier sederhana. Yang kelima adalah sampling, itu meliputi sampel untuk estimasi dan uji hipotesis hipotesis dan prosedur sampling probabilitas. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di awal video tadi, bahwa metode yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Jadi metode pertama yaitu delivery. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan beberapa referensi buku acuan biostatistik. Namun selain itu, saya juga selalu menghimbau kepada mahasiswa untuk rajin membaca artikel, kemudian artikel-artikel yang berkaitan dengan biostatistik, deskriptif, dan inferensial, baik dari YouTube kemudian dari sumber-sumber yang lain selain dosen pengampu. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan saat ini adalah masih dalam delivery dan interaction. Ini artinya saya membuka peluang kepada mahasiswa baik dalam mencari atau research artikel-artikel yang berhubungan dengan biostatistik. Kemudian saya gunakan juga Google Classroom dan juga email. Namun selain itu juga saya terkadang menggunakan interaction, interaksi. Proses interaksi dalam mata kuliah ini tidak terbatas. Contoh, saya menugaskan membuat review jurnal-jurnal yang berhubungan dengan biostatistik. Kemudian metode yang kedua adalah interaction. Proses interaksi dalam mata kuliah ini tidak terbatas pada di akhir materi, tetapi saya juga memberikan kesempatan diskusi baik secara online maupun di dalam kelas atau di luar pembelajaran. Saya membuka diri bahwa kita boleh interaksi atau selalu memberikan peluang kepada
mahasiswa untuk bertanya ataupun diskusi ya. Di tengah-tengah penyampaian materi, agar mahasiswa tetap semangat dalam menyimak atau materi yang saya jelaskan. Selain itu, terkadang di tengah-tengah materi saya selesaikan ya melalui kuis kecil ya, atau kuis kecil sebagai rangkuman ya, materi untuk memotivasi bahwa mahasiswa untuk meraih poin-poin penilaian yang dapat ditambahkan pada komponen nilai tugas. Metode yang ketiga ya, yaitu adalah assessment. Semenjak awal pertemuan saya selalu menjabarkan skema pembobotan komponen nilai yang terdiri dari kehadiran, tugas, UTS ya. Kemudian di mana bobot masing-masing atau komponen penilaian tersebut, kehadiran adalah 10%, kemudian UTS 30%, tugas 30%, UAS 40%. Adapun tugas-tugas yang saya berikan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa langsung mengisi di lembaran LMS atau sistem yang kita punya, yaitu merangkum semua kegiatan mahasiswa dan dosen sudah terintegrasi dengan Sister ya. Kemudian pada mata kuliah ini salah satunya adalah membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian bagaimana penyajiannya dalam bentuk histogram, OGIF ya, diagram batang ya, atau grafik histogram dan lain-lain. Tugas tabel distribusi frekuensi tersebut diambil berdasarkan tugas pengumpulan data yang telah diberikan oleh terlebih dahulu, kemudian tugas untuk menganalisis ukuran gejala pusat dan letak sentral tendensi berupa menghitung nilai min, median, modus, rataan hitung ya, kemudian menentukan nilai varian dan probabilitas, selanjutnya menentukan nilai estimasi dan lain-lain. Nah, demikian deskripsi singkat terkait mata kuliah biostatistik deskriptif dan inferensial. Berikut ini cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini seperti biasa. Baik, pada awal pertemuan semester ini kalian sudah kenal Bapak semua? Sudah ya, mungkin di semester sebelumnya ya. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, sekalian ya mahasiswa yang Bapak banggakan ya, pada hari ini kalian sudah tahu apa yang akan dibawakan materi pada pagi hari ini? Belum. Pada pagi hari ini mungkin Bapak akan membawakan materi biostatistik ya, di mana mata kuliah ini adalah syarat ya untuk mengikuti penelitian di semester 8. Baik, sebelum kita melangkah berikutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Khairunisa Ladawiyah, Ipon Nopiatul, Lasmika, Nurul Fadilah, Anissa, Nopi Aprilia, Ahmad Haryanto, Dinda Elsiana, Inggi Nur Chelsea, Ajahra, Nisrina, Hadir. Jeva, Hadir, Pak. Kurnia, Hadir, Bapak. Ajahra Safa, Hadir. Najwa Nur Ayesa, Hadir. Dafa, Hadir. Amelia, Hadir. Restu Aulia, Hadir, Bapak. Tasya Rianti, Hadir, Bapak. Dela Lutfia, Hadir. Cindi Oktavia, Hadir.
Siti Balkis, Hadir. Pika Anggreni, Hadir. Rahmaulia, Hadir. Alsidita, Hadir. Handayani, Hadir. Anissa, Hadir. Silsilia, Hadir Bapak. Rahmawati, Hadir Pak. Jovita, Hadir Bapak. Dela, Hadir. Anissa, Hadir. Amanda, Hadir. Rika, Hadir. Siti Lutfiah, Hadir. Nadia, Hadir. Anissa, Hadir. Galuh Nur Fadila, Hadir. Nabila, Hadir. Siti Umdah, Hadir. Muhammad Nur Abida, Putri Mutiara, Hadir Pak. Putri Mutiara, Hadir Pak. Divani. Hadir. Ada ya? Belum di absen. Oh iya, siapa namanya? Natasha. Natasha. Pak. Nomor? Bulan nanti lagi. Di atas sekolah. Nomor? 40. Udah? Oke, baik. Bapak akan paparkan RPS pembelajaran kita terlebih dahulu. Ya baik, untuk materi biostatistik ini Bapak akan paparkan RPS-nya, di mana kalian bisa dilihat di sini ya. S10-nya adalah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan dan bidang keahlian, kemudian S1 bertakwa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian yang S3-nya adalah mengintelisasi nilai norma dan etika akademik. KU3-nya adalah menyusun laporan ya, kertas kerja dan menghasilkan karya desain di bidang keahlian. Kemudian CPMK ya, CPMK yang akan dicapai di sini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang statistik deskriptif ya. CPMK 2-nya menjelaskan dan memahami tentang pengumpulan data. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan tujuan penyajian data, mampu menjelaskan frekuensi sentral, gangguan ya. Nah baik, bahan kajian yang akan kita pelajari di semester ini adalah yang pertama adalah statistik deskriptif ya, kemudian melakukan pengumpulan data dan pengolahan data ya. Yang ketiga adalah menjelaskan tujuan penyajian data, kemudian frekuensi sentral dan probabilitas. Yang kelima distribusi probabilitas, yang keenam estimasi, yang ketujuh statistik inferensial, yang kedelapan mendemonstrasikan uji beda 1 dan 2 min, kemudian 9 mendemonstrasikan uji beda dari 2 min, dan 10 menjelaskan uji beda proporsi. Yang ke-11 mendemonstrasikan program SPSS ya. Yang ke-12 menjelaskan uji beda, yang ke-13 menjelaskan uji validitas, yang ke-14 menentukan uji statistik ya. Ini adalah tugas kalian di satu semester. Kemudian bobot penilaian yang Bapak nilai di sini absensi 10%, tugas 15%, UTS 20%, UAS 25% dan praktik 30%. Nah, kemudian media pembelajarannya bisa PowerPoint, kemudian SPSS, Microsoft Excel dan kalkulator ya.
Kemudian untuk penjelasan di RPS ini, untuk pertemuan kita hari ini, yang pertama kita menjelaskan, tadi sudah singkat menjelaskan tentang RPS yang akan kita bahas. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas dilanjut dengan memahami tentang statistik deskriptif. Ya. Tentunya untuk pertemuan kali ini kita belum masuk ke hitungan, tapi masih dalam bentuk teori. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu statistik deskriptif. Oke, baik, kalian bisa melihat di slide-nya, jelas tidak? Terlihat? Jelas. Ya, baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, sebelumnya Bapak akan bertanya sama kalian apa yang dimaksud dengan biostatistik ya. Ada yang tahu? Ada? Statistiknya tahu nggak statistik? Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Ya. Kalau biostatistik adalah metode ya statistik yang digunakan untuk memecahkan masalah biologi. Ya. Di sini menyangkut tentang ilmu keperawatan. Baik, langsung aja ya, kalian bisa lihat di slide di depan ya. Di sini dijelaskan tentang statistik deskriptif ya. Jadi statistik deskriptif itu dibagi menjadi dua ya, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Bedanya apa? Jadi statistik deskriptif itu masih dalam bentuk sederhana ya. Pola hitungnya tidak menggunakan analisis. Tapi kalau inferensial sudah mengacu ke analisis data. Dia menggunakan hipotesis ya, seperti uji T, uji Z, dan uji R. Kalau kita masuk ke statistika deskriptif itu masih dalam bentuk dasar ya. Nah, kalian bisa jelas di sini pengertian statistika, kemudian penyajian datanya, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks ya, deret berkala, kemudian di sampingnya kemudian sampingnya kalian bisa baca ya, atau nanti juga akan Bapak share di LMS kalian ya. Ada sistem yang kita buat untuk memudahkan ya pembelajaran kita. Jadi selain kalian dapatkan di kelas, kalian juga bisa didapatkan di rumah dan bisa membahas. Apalagi yang ketinggalan atau yang tidak masuk kelas ya, atau sakit, kalian bisa lihat di LMS-nya masing-masing. Oke, next ya. Kemudian di sini definisi statistika ya. Statistika di sini adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis. Nah, ini penjelasan seperti itu. Kemudian kalau statistik, suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Next. Nah, di sini tadi ya dijelaskan bahwa statistika atau biostatistika di sini penerapan metode statistik dalam memecahkan permasalahan dalam bidang biologi. Nah, ini bersangkutan dengan kalian ya.
sebagai tenaga medis ya. Oke, kemudian kalian di sini dituntut bisa menentukan populasi dan sampel ya. Apa itu populasi? Lihat di sini. Populasi adalah sekelompok ya, sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda ya. Kemudian objek yang menjadi perhatian. Contohnya apa? Seperti kalian di sini, dalam satu kelas itu kan semua banyak. Ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Nah, kalau sampel itu cuman hanya yang mewakili. Mungkin diambilnya dari sekian banyak ini, kira-kira mungkin diambilnya 5 biji. Contoh di sini ya. Dari sekian banyak sini kita ambilnya 5, ini sampel namanya. Paham ya tentang sampel. Nah, kemudian di sini ya. Kalau kalian juga harus tahu jenis-jenis data. Ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif. Kalau data kualitatif apa? Contohnya, di sini kalau kalian lihat jenis kelamin, warna bunga, kemudian habitat. Kalau kuantitatif, nah ini berhubungan dengan angka nih pasti. Kuantitatif itu berhubungan dengan angka. Contoh di sini ada discrete dan ada continue. Nah, di sini kalau jumlah kloroplas itu discrete. Jumlah trombosit discrete, jumlah sel discrete. Nah, ini harus menggunakan alat. Tidak langsung pengukurannya jumlahnya itu harus menggunakan alat khusus ya. Kemudian kalau data continue, berat badan ya langsung timbang ya. Kemudian apa? Jarak kota bisa langsung diukur. Luas tanah bisa langsung diukur. Paham ya semuanya? Paham ya, berarti sudah sudah terbiasa ya. Ya di sini kalian dituntut untuk bisa membuat tabel frekuensi ya. Bagaimana sih caranya kita membuat tabel frekuensi ya? Selain kalian terampil nanti di pertemuan berikutnya menggunakan SPSS ya. Kalian juga di sini dituntut membuat tabel. Apa sih tabel frekuensi itu? Nah, contoh di sini ada distribusi frekuensi tinggi badan. Nah, ini tabelnya seperti ini. Bagaimana cara membuat tabel seperti ini? Nah, langkah-langkahnya nanti kalian bisa kerjakan ya di LMS ya. Setelah pembelajaran ini ada penilaian interaction dan penilaian assessment ya. Sejauh mana pengukuran kalian. Contoh di sini jika ada ya, di ujian akhir mata kuliah statistik ada 60 orang mahasiswa. Kalian lihat di sini tabelnya. Ya, tabelnya ini masih acak atau tidak? Nah, dari acak ini kalian tentukan dulu ya, mana nilai terkecil, mana nilai terbesar. Kemudian kalian bentuk seperti tabel seperti tadi ya, atau tabel frekuensi. Nah, caranya seperti apa di sini? Kalian data terkecilnya tadi berapa? 10. Data terbesarnya 98. Nah, nilai R ini adalah 98 dikurangi 10. Ini 88. Nah, kemudian jangkauannya berarti adalah 88. Maka jangkauan itu apa? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil itu adalah jangkauan. Berapa jangkauannya? 88. Kemudian dalam menentukan banyak kelas. Banyak kelas itu atau dilambangkan dengan nilai K ya. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60 ya, log 60. Kalau tadi menggunakan berarti 1 ditambah 3,3 lognya 60 itu dari jumlah data keseluruhan ya. Berarti 1 ditambah 3,3 log 60 berarti hasilnya adalah 6,8. Kalau kalian bingung mencari nilai log 60 ini bisa langsung di kalkulator ya. Nah, kemudian lebar kelas. Lebar kelas itu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Banyak kelasnya dari mana? Di sini ya. 6,8 itu kita bulatkan menjadi 7.
Hasilnya adalah 12,5. Kita bulatkan menjadi 13. Nah, ini adalah limit kelas pertama. Limit kelas pertama itu adalah 10, dibuat alternatif bisa 10, bisa 9, bisa 8. Dari mana 10? 10 itu adalah nilai terendah. Ya, baik, ada yang ditanyakan dari lebar kelas, panjang kelas, dan jangkauan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, cukup ya? Cukup. Nah, ini adalah batas-batas kelas, kemudian ini adalah alternatif. Bisa pakai kelas alternatif ya. Kemudian distribusinya ya. Ya, jadi kita masuk ke, setelah kalian bisa membuat tabel frekuensi sebagaimana contohnya ya tadi, kemudian kita masuk ke ukuran pemusatan. Nah, kalau ukuran pemusatan data atau tendensi data atau pemusatan data, di sini ada 5 ya. Ada rata-rata hitung, kemudian median, modus, rata-rata ukur, kemudian rata-rata harmonis. Nah, kita masuk ke rata-rata hitung ya. Rata-rata hitung itu sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai data. Ya. Ini kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini. Jadi rata-rata hitung ya. Ini adalah berapa kelasnya di sini? Ada? Kelasnya? 7 kelas tadi ya, kemudian lebarnya 13, kelas bawahnya di sini 9, tidak pakai 10 ya. Kemudian di sini adalah nilai tengah. Nilai tengah ini didapat dari pertengahan 9 dan 21 ya, adalah 15. Dan frekuensi jumlahnya ternyata yang mempunyai nilai 9 sampai 21 itu adalah 3 orang. Nah, kalau kita jumlahkan dia pasti jumlahnya sigma F sama dengan 60. Nah, bagaimana frekuensi dikali X ya? Berarti 15 kali 3. Kemudian di sini kalian bisa jumlahkan jadi sigma F X sama dengan 3955. Maka rata-rata hitungnya didapat menjadi 3955 dibagi 60 sama dengan 65,92. Nah, ini untuk mencari rata-rata hitung ya. Next, kemudian kita mencari median. Nah, median ini di sini rumusnya adalah median sama dengan LO ditambah C dibagi N per 2 min F dibagi frekuensi. LO-nya itu adalah batas bawah, kemudian F-nya jumlah frekuensi, dan F kecil frekuensi kelas median. Langsung saja kita masuk ke sini perumusannya. Di sini ada interval kelas yang tadi kalian buat, kemudian di sini adalah frekuensinya. Kita cukup butuh data kolom kelas dan frekuensi. Di mana LO-nya adalah 60,5. Di mana LO itu kelas bawah ya. Kelas bawah dari kelas median. Median itu nilai tengah. 60 dibagi 30 berapa? 60 dibagi 2. Nah, coba kalian di sini jumlahkan. 3 ditambah 4 berapa? Tambah 4, 11. Tambah 8, 19 tambah 12. Nah, di sini kalau udah 30 kita tarik ke kiri, kelas bawahnya di sini berarti 61 kan? Berarti di bawahnya 60,5 dikurangi 0,5 gitu. Kelas bawahnya. Maka di sini adalah 60,5. Frekuensinya 19 dari mana? Ada yang tahu? Frekuensi itu di sini kelas sebelum kelas median. 8 tambah 4
12 tambah 4, 16 tambah 3. Nah, berarti frekuensi sebelum kelas median. Berarti di sini masuk ke rumus 60 itu adalah kelas bawah ditambah 13 lebar kelas, kemudian 60-nya jumlah keseluruhan data dibagi dengan 2 dikurangi 19 itu kelas frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan 12. 12 itu frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya ini ya. Berarti hasilnya di sini 72,45. Oke, nanti kalian simak di assessment-nya, kalian bisa mampu atau tidak dalam pengerjaan modus, median, dan min. Kemudian kita masuk ke modus. Apa sih modus? Bukan modal dusta ya. Modus itu nilai yang sering muncul. Ya, nilai yang sering muncul. Nah, dalam hal statistik di sini dijelaskan modus sama dengan LO ditambah C dibagi B1 dibagi B1 tambah B2. LO adalah batas bawah. Kalau B1-nya selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tetap satu kelas sebelum kelas modus. Lihat ke sini ya. Nah, di sini cara pengerjaannya. Tadi frekuensinya apa? Tabel frekuensinya sama ya. Di sini LO-nya berapa? 73,5. Nah, di sini modus itu di sini adanya. Modus itu yang paling banyak muncul. Berarti di sini yang 23 ya. Berarti di sini 73,5 ditambah lebar kelasnya 13 dibagi dengan 11 dari mana? 23 dibagi 12. Di 23 dikurangi 12. Tuh 11. Di sini 11 ditambah 17, 23 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 78,61. Nah, kemudian ada kuartil ya, ada desil, ada persentil ya. Nah, nanti kalian bisa simak di LMS-nya masing-masing ya. Nah, begitulah mungkin yang Bapak jelaskan sedikit tentang bagaimana cara menentukan modus, median, batahan hitung, dan kalian dituntut ya bisa membuat tabel frekuensi ya. Jadi mahasiswa mampu membuat tabel frekuensi dan ditampilkan ke dalam bentuk tabel grafik ya, baik OGIF ya, diagram batang ya. Kalian harus mampu dalam pembelajaran kali ini. Oke, baik, siapkan mungkin di LMS-nya, mungkin Bapak akan kirim, dan kerjakan bahwa kalian bisa menentukan frekuensi, kemudian tabel frekuensi, kemudian membedakan data ya, baik data terkecil maupun data terbesar, penghitungan modus, median, dan desil, persentil. Nah, Bapak akan kirim ya lewat tugasnya. Kemudian ada di situ ada komen yang harus kalian isi ya. Bagaimana kendalanya, dan bisa kita diskusikan lewat aplikasi Siama atau LMS kita. Demikianlah mungkin pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asesor ya. Sekian cuplikan dari video yang saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asesor yang telah menjadi bagian penilaian dalam proses sertifikasi dosen saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.